Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhanillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab tafsir al-Ibriz wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masih tetap surat Al-Furqan, masuk ayat ke-63. Ayat 63 insyaallah sampai ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani utawi pira-pira kaulane Allah zat kang maha welas asih, alladzina rupane wong akeh yamsyuna kang padha mlaku sapa alladzina alal ardi ing atase bumi haunan hale anteng wa idza khatabahum lan tatkalane ngomong-ngomong ing alladzina sapa al jahiluna pira-pira wong kang bodho utawa wong kang jahat qalu mongko padha ngucap sapa alladzina ibadur rahman ngucap salaman ing salam walladzina lan pira-pira wong akeh yabituna kang padha nginep padha turu padha nginep sawa alladzina li rabbihim karana pangerane alladzina sujadan hale padha sujud wa qiyaman lan padha ngadeg sembayang qiyamul lail walladzina lan pira-pira wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina rabbana duh pangeran kawula isrif mugi nolak panjenengan Allah anna saking kita sedaya nolak adzab jahannam ing siksane jahannam inna adzabaha setuhune siksane jahannam iku kana ana apa adzabaha ana iku gharama kerusakan kang tetap innaha setuhune jahannam iku saat awan sangat iku saat Allah banget mustaqarran apane mustaqarran panggonane bali panggonane tetep wa muqaman lan panggonane ya wong manggon walladzina lan pira-pira wong akeh idza anfaqu ing dalem nalikane nafakahake berinfak sapa alladzina lam yusrifu mongko ora israf ora berlebihan sapa alladzina walam yaqturu lan ora ngirit ora medit sapa alladzina wa kana lan ono apa infak baina dzalika antara mengkono senebut ya ora boros ya ora pelit iku qoman sedengan qawama sedengan Waladina lan biro-biro akeh la
yad'una kang ora nyembah sapa alladzina ma'allahi sartane Allah, ora nyembah ilahan ing pangeran akhara kang liyane Allah, wala yaqtuluna lan ora mateni sapa alladzina an-nafsa ing awa-awaan suci allati harrama kang ngaramake sapa Allah illa bil haqqi kejaba kelawan mateni bener, wala yaznuna lan ora zina sapa alladzina waman utawi sapane wong yaf'alu iku nglakoni sapa man zalika ing mengkono kang sinebut mau, yaitu nyembah kepada Allah, berinfak, qiyamul lail, yalqa mongko ketemu sapa man salah wa man sapane wong iku yaf'alu nglakoni sapa man zalika ing mengkono yaqtulun nafsal lati haram Allah, artinya saling membunuh karena tidak Allah, tidak benar, iku yalqa mongko temu sapa man athaman ing siksa. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah subuh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini cuacanya sangat menyenangkan, sangat mendukung untuk kita bersujud kepada Allah. Buktinya tidak hujan, berarti tidak dingin, juga tidak terlalu panas, sedang. Nah, inilah cuaca yang menyenangkan. Sangat beruntung sekali bagi kita semuanya yang pagi hari ini bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa bangun pagi dan bisa sholat subuh lebih-lebih dengan berjamaah. Sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan kebiasaan yang kita lakukan seperti ini setiap pagi mau berjamaah sholat subuh akan senantiasa langgeng, lestari, abadi sampai akhir hayat kita nanti. Kenapa kok subuh? Bagi siapa yang bisa berjamaah isya disambung dengan berjamaah subuh, ini bagi siapa saja yang bisa berjamaah isya dan berjamaah subuh, pahalanya ibaratnya seluruh dunia ini seisinya. Subhanallah, itu ya. Bahkan Rasulullah pernah dalam hadis itu berkeliling ketika isya, waktu isya Nabi Muhammad itu keliling gitu, kemudian menyuruh kepada sahabatnya untuk ngimami. Dia mencari kepada sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya yang mereka tidak mau sholat gitu. Banyak ternyata. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai sahabat, sediakanlah kayu itu." Untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau berjamaah isya. Subhanallah. Itu hanya sekedar tamsil, ya tidak dibakar beneran gitu lah. Nah ini kenapa kok isya dan subuh yang selalu digalak-galakkan untuk berjamaah? Yaitulah karena sholat yang paling berat itu sholat isya dan subuh. Nah gitu ya. Untuk itulah beruntung sekali pagi hari ini yang bisa berjamaah subuh. Mudah-mudahanlah Allah senantiasa membimbing kita, membuka hati kita dan akan bisa istiqomah dalam berjamaah subuh. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kemarin itu sebalik daripada iman, yang sekarang ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, salah satu di antaranya tanda-tanda yang bahagia dunia juga bahagia akhirat, mereka adalah yang mengalah. Mengalah artinya bukan kalah. Nah ini kadang-kadang kita diejek oleh orang, dicaci maki oleh orang, bahkan dijelek-jelekkan oleh orang. Tak perlu kita membantah, tak perlu kita melawan, diamkan saja, cukup jawab qalu salama. Lain hamba-hamba Allah yang dikasih
berjalan di atas bumi tenang, santai gitu lah. Ketika dia dicaci maki, wa idza khatabahumul jahilun diajak qalu salam. Gitu. Dia enggak melawan, tidak membantah, apalagi bertengkar, tidak, mengalah saja, diam sajalah. Gitu. Jawab saja qalu salama. Saya akan selamat. Jangan membalas. Kalau membalas berarti sama. Gitu ya. Kalau boleh kata kasar, berarti sama-sama gilanya. Kalau kita memisui kemudian dibalas memisuh, berarti podo. Itu jangan sampai. Makanya orang yang lebih baik itu mengalah. Walaupun di hati itu kesal, pasti kesal. Tidak ada manusia yang enggak kesal, tidak ada. Ya, kecuali waliullah atau nabi, itulah. Kalau dicaci maki ya hatinya ya benar, gedeknya bukan main di hati itu. Tapi jangan dilahirkan di mulut, gitu. Jangan dilahirkan di mulut. Ya diam aja lah. Apalagi ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, tidak payah, gitu ya. Yang kedua, tanda-tandanya hamba Allah yang senantiasa bahagia dunia akhirat, yang senantiasa dilindungi oleh Allah, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Artinya ketika tengah malam orang pada tidur, mereka ada sujud kepada Allah, qiyamul lail, menunaikan salat malam walaupun toh 1 rakaat. Nah ini pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya itu nggak bisa bangun malam. Kalau bangun malam jam 3 atau jam 1 subuhnya hilang. Nah gitu. Saya pernah membaca hadis ada mengatakan, cuma matan hadisnya tidak hafal, hanya pemahamannya mengatakan sebelum waktu subuh, sebelum ada datang waktu subuh, maka masih ada waktu malam. Artinya qiyamul lail. Gitu. Bahkan ada lagi yang mengatakan bagi siapa hambaku yang tidak mau sholat witir berarti bukan umatku. Ada hadis begitu, subhanallah. Itulah. Maka sebagian ulama mengatakan kalau memang kalian atau kita tidak bisa bangun pagi dengan malam, tidak bisa menunaikan sholat witir, maka tunaikanlah sesudah sholat Isya, setelah ba'da Isya. Ada sebagian ulama begitu mengatakan, karena khawatir nanti kalau malam tidak bisa bangun. Maka seakan-akan sholat witir itu wajib, seakan-akan, tapi tidak wajib, gitulah. Tidak wajib. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Seperti halnya kan ada ini yang sering senang itu kalau nikah gitu ya. Bagi siapa yang tidak senang dengan nikah berarti bukan umat saya. Sama seperti ini. Bagi siapa yang tidak menunaikan salat witir maka bukan tergolong umat saya. Rasulullah begitu. Itulah. Kapan waktunya? Nah, itu. Maka saya mengatakan 5 menit sebelum subuh masih ada waktu untuk bangun malam. Nah itulah. Maka sebaiknya kalau saya menganjurkan lebih baik bangun mendekati subuh. Ya paling tidak 3:30. Jadi subuhnya terus. Jadi 3:30 langsung. Kalau bangunnya jam 1 sholat, tidur, kemudian subuhnya belabas, hilang. Lebih baik ya 3:30 lah, jam 4 lah. Subuhnya langsung sampai pagi gitu, langsung aktivitas seger gitu. Itulah makanya 5 menit sebelum subuh masih bisa qiyamul lail. Gitu. Yang ketiga tanda-tandanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah senantiasa berdoa. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Karena apa? Siksa neraka itu yang menyakitkan, bukan main. Maka dia berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ada yang mengatakan bahwa doa itu sapu jagat, semuanya kena, disapu, jagatnya disapu. Ya, dunia hasanah, akhirat hasanah. Betapa pedihnya kalau kita masuk neraka. Neraka itulah innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Ya Allah. Neraka itulah tempat yang paling menyedihkan. Neraka itulah tempat yang paling menyakitkan. Untuk itulah kita berdoa, waqina adzabannar, jauhkanlah kami ya Allah dari siksa neraka. Yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Gampangnya yaitu mau bersedekah, mau berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ya seberapa aja lah, gitulah. Setiap Jumat 1.000 atau 5.000. Di masjid kita ada lelang relip, ya misalnya 100 ya 100 gitu ya. Maka saya mengimbau kepada Bapak Ibu yang berinfak, jangan merasa tertekan. Masjid ini nggak rampung-rampung ya, ini relip, ini granit, ini macam-macam. Jangan merasa Bapak Ibu itu tertekan. Istilahnya apa? Ya semampunya. Bagi kami yang menyarankan, mengajak berinfak itu kalau ada dan ikhlas. Lagi-lagi duit, lagi-lagi duit, lagi-lagi duit. Lain nantinya nih nggak ikhlas gitu ya. Sudah dimintai relief, sudah dimintai granit, dimintai sego mana? Ya, ini jangan sampai dimintai kopi lagi lah, jangan sampai menggerutu, jangan sampai. Ya, menggerutulah pada dirinya sendiri atau menggerutu kepada ya keluarganya, tapi jangan sampai terdengar kepada tetangga gitu ya. Ya namanya orang ya kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Pas surut dapat giliran, pastilah ibunya menggerutu itu pasti. Dan ketika menggerutu itu jangan gerutu di depan orang ya, gerutulah kepada suaminya sendiri, dan mudah-mudahan suaminya tidak akan cerita kemana-mana. Nah, ini begitu Bapak Ibu. Ya gimana lagi, siapa lagi yang akan meneruskan bangunan kita? Itu infak ya. Itu akan mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Walaupun itu hanya 1.000 rupiah, walaupun itu hanya kopi secangkir kopi, itu aja bisa mengantarkan ke surga Bapak Ibu. Pasti dah. Saya mengatakan pasti dah, hanya insya Allah. Buktinya ini kok, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika ada bersedekahlah, ketika ada ya seadanya. Berarti tidak melebihi, juga tidak pelit gitulah. Tidak boros, juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, sedengan gitulah ya. Ada banyak ya alhamdulillah bersedekah. Lagi enggak ada, terpepet, kok pas ada giliran membawa nasi, membawa kopi ya seadanya. Enggak lagi enggak ada ya sambal terasi pun jadi. Ya kan gitu ya. Begitu gitu, jangan sampai menggerutu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang paling akhir, tanda yang paling akhir yang kelima, ya jelas tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya Allah lah kita menyembah, hanya Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah lah segala-galanya kita mengadu, bercurhat, hanya Allah. Jangan curhat kepada yang lain, ya, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang sampaikan ini sudah diperbuat oleh ibu-ibu. Cuma bagaimana cara untuk menjaga jangan sampai terlepas kembali. Ya gimana enggak? Ya mengatakan salam aidanya dia mudah diperbuat. Bangun malam ya walaupun itu tidak setiap malam juga sudah dibuat, sudah dikerjakan. Nah, kan gitu ya. Berdoa setiap waktu selalu berdoa. Mudah-mudahan terjauhkan dari api neraka. Berinfak setiap hari Bapak Ibu sudah berinfak. Ya menyekutukan Allah pasti tidak. Berarti kan sudah semuanya ini. Semuanya ini sudah Bapak Ibu lakukan.
Ya, semuanya sudah dilakukan, cuma bagaimana melanggengkan, melestarikan istiqomah. Bahasanya itu, bahasa Islamnya istiqomah. Kalau bahasa kita langgeng. Gitu loh. Jangan sampai terhenti. Nanti sholat malam, wah, 1 minggu dur sholat malam terus, setahun tidak sholat lagi. Ya ini jangan. Gitu ya. Infak, wala kita pedut ini infak leng 1 juta, wah 1 tahun tidak infak lagi, ya jangan, salah. Sedikit tapi rutin gitu, setiap Jumat 5.000, 2.000, 3.000, gitu. 1 minggu sekali-sekali bawa kopi teh, ya, gitu ya. Ya 2 minggu sekali-sekali sumbang kepada masjid, kirim nasi, ya gitu terus. Melintu gitu loh. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu apa? Istiqomah. Salat juga demikian, terus gitu. Berjamaah juga demikian, terus. Jangan orang-orang asem, wah, lagi senang berjamaah ke masjid, udah pleng tidak datang ke masjid. Ya jangan sampai gitu ya. Ya sekali-kalilah 1 minggu datang ke masjid. Belas tidak ke masjid, ya ini kelewatan namanya. Ya nggak bisa 5 waktu, ya subuhnya saja. Nggak bisa subuhnya, maghribnya saja. Nggak bisa maghribnya, isanya saja. Lah gitu. Nggak bisa pun, ya sekali-kali lah, seminggu sekali maghrib. Kalau Jumat itu udah biasa. Nah gitu loh. Namanya istiqomah. Bagaimana cara menjaga ini? Nah itulah Bapak Ibu yang bisa menjalankan. Kalau saya resepnya cuma 1, ya dipaksa. Nggak ada yang lain. Dipaksa. Nanti kalau dipaksa menjadi terbiasa gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah senantiasa istiqomah, langgeng, rutin terus gitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa qiyamul lail, bangun malam walaupun itu 1 rakaat. Ya, kita jaga ucapan kita selalu ucapan yang menyenangkan hati, menyejukkan hati. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat Allah senantiasa menerima dan mengabulkannya, sehingga kita selamat dunia, selamat di akhirat, senang di dunia juga senang di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Tentu banyak kesalahan dan kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah